Episode 93, Pisau Dapur. Pas Sean kemari, ada yang mengunjungimu, ucap kepala sipir membuka pintu sel tahanan. Sean tersenyum tipis, sepertinya ia memang sudah mengetahui dia akan datang. Apa kabarmu my boss, sapa si pengunjung wanita. Kurang baik, di sini panas, Sean menyambut baik tamu spesial itu. Aku membawakan kartu AS terakhir kita. Aku susah payah mencari ini jadi kita harus menggunakannya dengan baik. Tunjukkan padaku. Si wanita menunjukkan rekaman video seorang lelaki yang tengah bermesraan di klub malam bersama wanita. Bagaimana? Bagus kan? Wah, kau sangat hebat. Lakukanlah sebaik mungkin, jangan mengandalkanku karena kita tak mungkin bisa sering bertemu untuk menyusun rencana. Aku sudah mengorbankan diriku di sini. Setidaknya aku harus melihat kehancurannya. Sean tersenyum picik kepada wanita itu. Seandainya kemarin kau mendengarkanku untuk tidak ceroboh, pasti kita bisa melakukan ini bersama. Sekarang kau pandai menasehatiku. Hahaha, kau menikmati di sini. Wanita itu memandang jijik ke sekeliling ruangan. Orang gila mana yang betah di penjara? Kau banyak tertawa. Sepertinya kau menikmati kehidupan barumu. Sean menatap jengah pada wanita itu karena terus meledeknya. Wanita itu tersenyum sambil menggigit bibir bawahnya. Aku mendapat hadiah besar kemarin, pantas saja wajahmu sangat bersinar. Sudahlah, aku pergi, tempat ini tidak cocok untukku. Wanita itu mengibaskan rambutnya sambil tersenyum puas pada Sean. Ingat, lakukan dengan baik. Jika kau butuh uang ambil saja di brankas kantorku. Kau masih ingat kodenya kan? Iya, terima kasih atas kemurahan hatimu. Wanita itu segera beranjak dari sana. Sean pun tersenyum lega karena masih mempunyai kesempatan bahkan tanpa bergerak. Pagi hari, Farhat terbangun dari tidurnya. Jata mendapati Melissa di sana. Kemana dia pagi-pagi begini? Gumamnya dengan mata masih separuh lengket. Ia pun berdiri dan membuka tirai di sisi kamar. Matanya langsung melotot saat melihat Melissa di halaman depan tengah berbicara pada wanita bernama Keisha itu. Ngapain Melissa bertemu perempuan itu? Nanti salah tanggap malah stres lagi bumilku. Farhat langsung berlari keluar kamar tanpa mencuci mukanya. Keisha memegang tangan Melissa dengan wajah memelas. Saya rela jadi istri kedua Pak Farhat. Kamu mau jadikan saya babu juga nggak apa-apa, saya ikhlas asalkan saya bisa menjadi istri Pak Farhat. Ahahaha, Mbak ini masih muda loh, cantik lagi. Masih banyak laki-laki di luar sana yang lebih pantas menjadi suami Mbak. Kenapa malah memilih suami saya Mbak? Saya benar-benar cinta banget sama suami kamu. Saya sudah pendam perasaan ini bertahun-tahun tapi tetap nggak bisa untuk melupakan Pak Farhat. Terus kenapa baru sekarang? Suami saya dulu lama loh jadi duda, kenapa pas kami sudah menikah baru Mbak bersikeras minta dinikahi suami saya? Karena saya ditolak terus sama Pak Farhat. Ditolak? Melissa terkejut. Itu berarti wanita ini bukan sekedar pengagum rahasianya Farhat melainkan sudah pernah dekat. Udah tahu ditolak terus kenapa sekarang masih bersikeras Mbaknya? Tanya Melissa lagi, karena saya nggak bisa hidup tanpa memikirkan Pak Farhat. Saya hampir gila, tolonglah bujuk suami kamu untuk membuka hatinya buat saya. Wanita itu semakin ngelunjak, dia bahkan tak memikirkan perasaan Melissa. Mana mungkin aku biarkan Mas nikah lagi, batin Melissa mulai kesal, tapi bukan Melissa namanya kalau tidak bisa mengatasi masalah seperti ini. Menurut Mbak saya ikhlas gitu kalau suami saya nikah lagi. Coba Mbak pikir deh kalau Mbak di posisi saya gimana? Mbak lagi hamil terus tiba-tiba ada perempuan gila yang minta dinikahi suami Mbak. Ketus Melissa sambil tersenyum pahit. Sorot matanya menusuk tajam kepada Keisha. Keisha bingung harus menjawab apa. Ya pasti saya nggak mau, tapi daripada suami kamu menghabiskan hidup dengan orang yang tidak mencintainya. Mendingan sama saya yang sudah cinta setengah mati sama Pak Farhat. Sepertinya kegilaan Keisha ini terwujud karena kemarin yang mengatakan kalau Melissa terpaksa menikahi Farhat.
Saya sedang hamil dan saya menolak keras tujuan Mbak, apa menurut Mbak itu bukan cinta? Apa bisa kami menumbuhkan benih di perut saya ini tanpa cinta? Tegas Melisa menekan kata-katanya. Sayang, seru Farhat yang baru keluar dari rumah. Iya sayang, sahut Melisa melantangkan suaranya agar Keisha melihat kalau mereka benar-benar saling cinta. Mbak pergi ya, atau saya lapor ke polisi karena sudah mengusik keluarga saya, ucap Melisa lalu berbalik badan dari Keisha. Pengawal pun segera mengusir Keisha pergi dari sana. Aku tahu kalian hanya berpura-pura, mana mungkin gadis muda seperti itu mencintai Pak Farhat, dan tidak mungkin Pak Farhat mencintai gadis miskin dia, gumam Keisha sambil berusaha melepaskan diri dari cengkraman pengawal. Kamu ngapain temui dia sayang? Kan udah bilang abaikan saja, ucap membopong tubuh Melisa. Ia masih melihat Melisa kelelahan lagi. Berapa kali Mas tolak dia? Sarapan apa kita enaknya sayang? Farhat sengaja mengalihkan topik yang bisa memancing perang itu. Mancing enak kayaknya Mas, kok mancing? Mas tanya sarapan sayang, kok sarapan? Melisa tanya soal Keisha Mas. Melisa membalikkan kata-kata Farhat sambil mencubit kecil daun telinganya. Farhat hanya meringis kecil mendapatkan cubitan dari Melisa. Kamu ingin mancing, mau ke Maldives? Mas punya kapal pesiar di sana, ikan di sana juga bagus-bagus banget loh sayang. Apalagi pemandangannya wih top pokoknya, Mas masih ada niatan cetak Dim-Dim season 2 enggak? Pisau yang baru dibeli Big Ida cocok kayaknya. Melisa melebarkan matanya, masih, wajah Farhat langsung pucat fasih dibuat Melisa, berapa kali Mas tolak dia? Lebih dari 10 kayaknya hehe, berarti Mas sama dia pernah dekat. Enggak sayang, cuma beberapa kali ketemu itu pun enggak sengaja. Oh, terus kenapa kemarin Mas bilang enggak kenal? Hehehe. Farhat menyeringaikan giginya, Big, pisaunya belum dipakaikan. Seru Melisa pada kedua bibiknya yang sedang sibuk di dapur. Sayang, kan udah Mas jawab. Farhat benar-benar merinding membayangkan si ular kadut akan ditebas oleh Kanjeng Ratu. Jawabannya nggak sesuai harapan. Melisa turun dari gendongan Farhat lalu berjalan ke kamar dengan wajah ditekuk. Sudah kuduga hasilnya pasti buruk. Gumam Farhat, sayang, panggil Farhat seraya menyusul langkah Melisa. Alamat susah kalau sudah begini, kalau nggak cepat ditangani bisa libur jatah sebulan nih Farhat.